Salam kebangsaan Indonesia, saudara-saudariku terkasih, sahabat yang budiman. Kira-kira 11-12 tahun yang lalu, saya menulis sebuah buku yang diberi judul 8 kali 3 sama dengan 23. Akibat judul buku itu, banyak orang yang mengenal saya menceritakan bahwa anak-anak mereka mengatakan, kok Om Budi matematikanya payah? 8 kali 3 kan 24, kenapa ditulis 23? Ya, memang judulnya dibuat seperti itu agar mengundang tanda tanya, agar menarik perhatian. Namun sebetulnya ada kisah di balik kata-kata atau kalimat 8 kali 3 sama dengan 23. Alkisah seorang murid Nabi yang pandai, Yen Yuen, suatu ketika berdebat dengan seorang yang kasar. Orang itu ngotot mengatakan 8 kali 3 sama dengan 23. Yen Yuen merasa berkewajiban untuk meluruskan. Dia katakan 8 kali 3 adalah 24. Namun orang kasar tersebut tetap ngotot sehingga akhirnya bersitegang dan kemudian mengajak Yen Yuen untuk bertaruh. Jika 8 kali 3 sama dengan 23, artinya dia benar, maka Yen Yuen harus rela mencopot topinya. Sementara kalau Yen Yuen yang benar, 8 kali 3 sama dengan 24, ia rela memenggal kepalanya sendiri. Si orang kasar ini minta agar keduanya menghadap Kongce, Konfusius atau Konghucu untuk menjadi juri siapa yang benar, apakah dia ataukah Yen Yuen. Yen Yuen bersikeras untuk menolak. Dia katakan, jangan karena urusan seperti itu kamu kehilangan kepala. Tapi tetap orang kasar itu ngotot dan memaksa Yen Yuen untuk menghadap sang guru agung. Ketika mendengar persoalannya, dengan serta-merta Kongce, Nabi Kongcu mengatakan 8 kali 3 sama dengan 23. Yen Yuen begitu kecewa, begitu patah hati, dan begitu memendam amarah meski dia tidak berani mengeluarkannya. Dia berpikir apakah sang guru telah tua, dimakan usia, dan menjadi linglung. Tapi kemudian karena sudah menepati janji, Yen Yuen memaksa diri atau terpaksa melepaskan topinya. Dan kemudian karena kekecewaannya, dia minta untuk pulang ke rumah, meski di dalam hati sebenarnya dia ingin mundur untuk tidak lagi berguru pada Konghucu. Sang Nabi paham, dengan tersenyum arif, dia merelakan dan mengizinkan Yen Yuen untuk pulang. Tapi sebelum pulang, beliau memberi nasihat, seandainya di jalan nanti tiba-tiba cuaca kurang baik, mau hujan, segera menyingkir dan jangan berlindung di bawah pohon besar. Dan seandainya nanti sampai ke rumah, jangan sekali-kali melepaskan atau menarik pedangnya apapun yang terjadi. Dalam hati Yen Yuen bergumam, hari terang begini, mana mungkin hujan. Namun apa yang dinasihatkan sang guru terjadi. Di tengah jalan tiba-tiba cuaca menjadi buruk dan hujan sangat lebat dengan petir yang menggelegar. Meski agak kurang percaya sebetulnya, tapi ada rasa takut di hati Yen Yuen dan dia ingat untuk segera menyingkir dari pohon besar tempatnya ia berteduh. Seketika
Yen Yuan menghindar dari pohon itu. Seketika itu pula terjadi ledakan petir menyambar pohon besar dan pohon itu jatuh dengan suara yang gemuruh di tempat tadi Yuan Yuan berdiri. Yuan Yuan bergidik, seandainya dia lambat untuk menghindarkan diri. Dan dalam hati dia kemudian meralat kembali keraguannya dan mengakui kehebatan sang nabi. Dia ingin pulang kembali menghadap sang nabi untuk memohon maaf. Tapi karena cuaca sangat lebat sementara jarak rumahnya semakin dekat, ia memilih untuk pulang ke rumah lebih dahulu, menjenguk istrinya. Sesampai di pintu rumah, ia menggedor pintu, tapi tidak terdengar karena cuaca sangat buruk, suara hujan demikian keras. Perlahan dia dorong pintunya dan ternyata tidak dikunci. Dan ketika Yen Yuan masuk ke kamarnya, dia terkejut melihat sepasang kaki di balik selimut sang istri. Dia begitu marah, dia menyangka yang tidak-tidak. Dia berpikir tidak dalam keadaan jernih, hatinya terbakar oleh cemburu. Segera disingkapkannya selimut sambil menarik pedang, tapi dia masih ingat akan nasihat sang nabi. Dan ketika selimut terbuka, dia baru sadar bahwa ternyata istrinya tidur bersama adik perempuannya yang menemani sang istri karena takut. Di situ Yen Yuan sadar, seandainya dia tidak teringat akan nasihat sang guru, mungkin sudah terjadi hal-hal yang tidak terbayangkan. Tidak menunggu istrinya terbangun, Yen Yuan langsung bergegas kembali ke rumah sang guru, meskipun atau di tengah hujan yang sangat lebat. Dan ketika beliau sampai di rumah sang guru, Yen Yuan menyaksikan sang guru sedang menantinya dengan tersenyum sambil mengelus-ngelus jenggotnya yang panjang. Sang guru berkata, Yen Yuan, 8 kali 3, ya 24. Namun dalam kasus perdebatan siang tadi, 8 kali 3 menjadi 23. 8 kali 3 sama dengan 24, hanyalah kebenaran kecil, kebenaran matematika belaka. Tapi dalam konteks tadi, 8 kali 3 adalah 23 yang mencerminkan kebenaran yang lebih besar karena menyangkut nyawa manusia yang kamu tahu sangatlah berharga. Dan ingat, kalau saya katakan 8 kali 3 sama dengan 24, kamu akan menyesal seumur hidupmu karena secara tidak langsung telah membunuh saudaramu sendiri. Seorang yang berkebajikan besar, seorang jinje, seorang yang terpelajar berbudi luhur, tidak usah kukuh, tidak usah mempertahankan urusan-urusan yang sangat remeh-temeh, yang sangat kecil. Orang yang punya kereta kuda kencana, janganlah meributkan soal ayam atau bebek. Orang yang punya kuda luar biasa tangguh, ngapain bicara soal kambing? Kamu harus tahu bahwa kamu adalah orang yang terpelajar, muridku yang terpandai dari 3.000 murid yang aku punyai. Tapi kamu masih suka terjebak pada urusan-urusan yang kamu bisa lebih arif bijaksana untuk menyaringnya. Janganlah tergesa-gesa untuk ikut campur untuk urusan yang bukan menjadi urusanmu. Berpikirlah yang besar. Seorang besar menjadi besar bukan karena harta kekayaan atau kedudukannya yang tinggi, tapi karena dia tahu menempatkan dirinya kapan dan di mana. Ingatlah Yen Yuan, belajarlah terus, karena tidak ada orang yang harus berhenti belajar, karena kewajiban seorang manusia
dari lahir sampai meninggal dunia, dari rakyat sampai raja, selalu membina diri. Dengan menunduk malu, Yen Yuan mengucapkan terima kasih. Dan sejak saat itu, Kung Ce boleh berbangga karena Yen Yuan benar-benar menjadi murid yang sangat pandai, meskipun takdir kemudian memutuskannya usianya meninggal dalam usia sangat muda, pendek. Semoga kita semua bisa menarik pelajaran dalam-dalam bahwa di dalam dunia ini banyak kebenaran-kebenaran dan kita harus memilih mana kebenaran yang besar, kebenaran hakiki. Selamat merenungkan saudara. Salam sehat untuk kita semuanya. Sancai.